Bu, Assalamualaikum Pak Haji. Ya Pak, makasih Pak Beni. Iya, sama-sama Pak. Bapak sini. Boleh, boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kami dari Sigma RW 20 mengadakan salat Idul Adha di masjid. Tapi teman-teman bisa lihat nanti tidak terlalu ramai ya, dan juga menjaga protokol kesehatan. Seperti yang teman-teman lihat, para ini panitia menyiapkan peralatan-peralatan seperti disinfektan dan masker. Ya, mari kita ikuti terus ya nanti suasana dalam persiapan sholat Idul Adha. Nah, ini teman-teman bisa lihat situasi persiapan untuk sholat Idul Adha di Sigma RW 20, tepatnya di Masjid Jami Nurul Iman. Teman-teman bisa lihat bahwasanya tidak terlalu ramai ya warga yang datang, dimana pada tahun-tahun sebelumnya jam-jam seperti ini sekarang sudah menunjukkan jam 6:30, itu biasanya selalu sudah penuh areal ini. Tapi pada tahun sekarang teman-teman bisa lihat tidak terlalu ramai. Nah, ini teman-teman panitia dari sholat Idul Adha ini menyediakan masker, disinfektan juga bagi setiap warga yang mengikuti sholat Idul Adha pada tahun ini. Ini warga-warga, nah ini diberikan dan dicek dulu suhu para jamaah yang hadir. Dan diberikan disinfektan juga. Ini merupakan kerjasama yang betul-betul diharapkan oleh panitia kepada seluruh warga ya teman-teman, bahwasanya sekarang pandemi COVID-19 masih sangat merebak di wilayah kita. Makanya kita mengadakan sekarang sholat Idul Adha ini, berharap kerjasama semua warga untuk disiplin tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ini lorong-lorong yang juga dipakai untuk persiapan sholat Idul Adha. Lorong ini berada di samping Masjid Nurul Iman. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini sendal-sendal para jemaah teman-teman. Wah, ini bapak senior kita nih, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih sekarang lebaran hajinya? Lebaran haji hari ini di masa pandemi seperti ini kita memang harus memaklumi ya. Termasuk juga sholat Id juga terbatas. Betul. Terus ya masih bisa kurban, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesia Sigma tetap jaya dan kuat lawan. Amin. Makasih. Ini kita dari Sigma 20 channel. Oh iya. Iya. Makasih ya. Siap, tetap sehat. Ini bapak ini teman-teman termasuk senior kita di IRS yang sekarang sudah menjadi seorang pengacara. Iya, kasih. Nah, itu tadi teman-teman Bapak Yasin ya. Beliau merupakan seorang aktivis remaja juga di beberapa tahun yang lalu, dan sekarang telah berprofesi sebagai seorang pengacara. Beliau sangat aktif waktu itu di dalam organisasi Ikatan Remaja Sigma. Alhamdulillah sekarang meneruskan pengalamannya berorganisasi
di Ikatan Remaja Sigma dan sekarang menjadi seorang pengacara. Kita kembali ya ke jamaah teman-teman yang sedang mengikuti atau menunggu waktu untuk sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Ini jamaah ibu-ibu teman-teman berada di posisi di luar halaman masjid. Di masjid ini kalau melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, posisi ibu-ibu selalu berada di luar area atau ruang masjid karena lokasi atau Masjid Nurul Iman ini tidak terlalu besar. Nah, ini juga di lorong yang ada di samping Masjid Nurul Iman. Pada saat Idul Fitri kita membayar zakat, dan zakat yang kita berikan berupa beras. Beras ini mengandung karbohidrat, sehingga orang yang membayar zakat fitrah dia telah memasukkan asupan karbohidrat ke dalam perut orang yang berpuasa. Begitu juga pada saat ini orang-orang yang beruntung yang telah mengorbankan sebagai hartanya dengan membeli hewan kurban. Kemudian kurban ini diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang diberikan kepada mereka adalah daging dan tulangnya. Kemudian daging ini mengandung protein, sehingga orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah yang memberikan daging kepada dan memasukkan daging ke dalam perut orang yang duafa, maka sesungguhnya dia telah memberikan asupan protein ke dalam perut orang-orang duafa. Inilah salah satu hikmah mengapa Rasulullah SAW melarang beras dan memberikan warnanya beras kepada orang-orang yang memiliki harta namun enggan untuk berkurban. Sungguh merugi orang-orang yang seperti ini. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang memberikan kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Berarti tempat sholat itu di lockdown oleh Rasulullah SAW bagi orang yang memiliki harta karena tidak berkurban, dan dia dilarang untuk mendekati tempat sholat Rasul. Kurban yang dilaksanakan ini semata-mata ungkapan rasa syukur dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah berkurban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daging kurban yang dimakan oleh dan orang yang berhak menerimanya menjadi obat bagi penyakit yang mungkin ada di dalam perutnya. Panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Ingat, suatu saat pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita, karena sesungguhnya nyawa ini adalah milik Allah dan raga ini adalah milik tanah. Apa yang kita miliki dan kita bawa pulang, yang kita miliki dan yang akan kita bawa pulang nanti hanya amal soleh. Itulah milik kita. Sementara ruh kita ini adalah milik Allah, jasad ini adalah milik tanah. Dan sebelum ruh ini dipanggil oleh Allah, berbekalah sebelum kematian itu datang di hidup kita. Berpikirlah tentang mati, karena berpikir tentang mati akan melahirkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini berasal dari Allah dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Berpikir tentang mati akan melahirkan kesadaran dalam diri kita untuk segera memanfaatkan sisa umur yang masih ada ini dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan hari ini menjadi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita Allah memanggil kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah teman-teman, itulah ceramah yang dilakukan setelah sholat Idul Adha tadi. Mohon maaf saya tidak bisa mengambil ya ketika sholat berlangsung. Nah teman-teman bisa lihat sekarang para jamaah atau warga yang ada di RW 020 telah mulai meninggalkan ruangan masjid satu persatu. Ya, akhir bulan ini ya dibilang. Nah itu teman-teman, Pak Haji Firman yang juga merupakan seorang pengurus dari RW 020 yang juga mengikuti sholat Idul Adha di masjid ini. Pak Haji Firman merupakan pengusaha muda teman-teman, pengusaha muda sukses
itu agak lama. asal Sumatera Barat, Minangkabau. Dah, mulai berdah. Ya, makasih. Itulah teman-teman, tadi kita telah ikuti sholat Idul Adha di Sigma 20. Kita bisa lihat tadi bahwasanya tidak seramai seperti biasa. Jadi banyak warga yang tidak menghadiri sholat Idul Adha kali ini. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Ikuti terus Sigma 20 channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT.